Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kembali kita bersama-sama untuk mempelajari ilmu tajwid. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang makharijul huruf serta pembagiannya. Jadi minggu yang lalu itu ada pembagian makharijul huruf, ada 5, yaitu namanya al-jawf, artinya rongga mulut atau rongga tenggorokan dan mulut. Kemudian yang kedua namanya al-halq, artinya tenggorokan. Kemudian yang ketiga namanya al-lisan, artinya lidah. Kemudian yang keempat namanya asy-syafatan, artinya 2 bibir. Kemudian yang kelima namanya al-khayshum, artinya pangkal hidung. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi kita, alangkah baiknya kalau dia mengajak saudara-saudara sekalian, mari dukung channel YouTube saya dengan mensubscribe, like, comment, and share. Semoga channel YouTube saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita melanjutkan materi ilmu tajwid kita, yaitu tentang perincian daripada makharijul huruf. Yang pertama namanya al-jawf. Jadi al-jawf artinya rongga tenggorokan dan mulut. Dari rongga tenggorokan dan mulut ini muncul satu makhraj yang dikenal dengan makhraj al-jawf. Dan dari makhraj al-jawf ini keluar 3 huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya. Tentu dalam memahami 3 huruf mad yang keluar dari makhraj al-jawf, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama yaitu cara membunyikan alif itu tidak sama dengan cara membunyikan hamzah. Karena hamzah keluar dari makhraj al-halq dan tersifati oleh syiddah, sedangkan alif tersifati oleh rikhwa atau lawannya. Alif yang keluar dari al-jawf ialah huruf mad dalam keadaan mati, dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat karena menjadi mad asli. Suara panjang tersebut keluar dari rongga tenggorokan dan mulut. Contohnya, misalnya huruf ko. Huruf ko ini berbaris atas. Setelah ko ada huruf alif, maka ko tersebut dibaca panjang 2 harokat. Contohnya kalimat qala atau taba atau babu, misalnya ya, dan lain-lain. Jadi cara membacanya itu adalah 2 harokat. Kemudian
ada namanya huruf wawu. Jadi bunyi huruf wawu yang bersukun atau dalam keadaan non mati tidak sama dengan bunyi huruf wawu yang keluar dari bibir atau asyafatan yang dalam keadaan hidup atau berharokat. Bunyi wawu dalam makhraj al-jawf adalah wawu yang disukun atau mati dan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat karena menjadi mad asli. Suara panjang tersebut keluar dari rongga tenggorokan dan mulut. Misalnya ba kalau berbaris dapan, ba kalau berbaris dhammah, misalnya bu, bu, lalu setelahnya ada wawu mati, maka bacaan bu tersebut dibaca panjang 2 harokat. Misalnya ba berbaris dapan mematikan wa, misalnya bu, atau mu, misalnya kalimat kulu, misalnya ku mematikan wa, maka ku dibaca panjang 2 harokat seperti kalimat kulu, atau Musa dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah huruf iya. Jadi huruf iya, bunyi huruf iya yang bersukun tidak sama dengan ya yang keluar dari tengah lidah atau wastul lisan yang dalam keadaan hidup atau berharokat. Bunyi ya dalam makhraj al-jawf ialah ya yang disukun atau mati dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Ya, dan cara membacanya dibaca 2 harokat karena menjadi mad asli, dan suara panjang tersebut itu keluar dari rongga tenggorokan dan mulut. Misalnya pada kalimat qila, kok kalau berbaris bawah dibaca qi, kemudian setelahnya ada huruf ya yang mati, maka qi tersebut dibaca panjang 2 harokat. Kita baca contohnya, misalnya qi mematikan ya, kemudian ditambah lagi huruf, misalnya la, qila ya, atau kita misalnya ya, qi ya, huruf ko berbaris bawah kemudian mematikan ya, maka qi itu dibaca panjang. Contoh kalimatnya misalnya qila atau kita atau bita dan lain-lain sebagainya. Ketiga huruf mat, jadi ketiga huruf mat tersebut dinamakan juga huruf jaufiyah, yang artinya rongga tenggorokan dan mulut. Selanjutnya kita belajar tentang al-halq. Tadi al-jauf, yang kedua namanya al-halq. Jadi al-halq
artinya tenggorokan. Maksudnya tempat keluarnya huruf yang terletak pada tenggorokan. Dari al-halq ini keluar 3 makhraj yang digunakan untuk tempat keluarnya 6 huruf. Ketiga makhraj tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya aqsal halq, yang pangkal tenggorokan. Yang kedua namanya wastul halq, artinya tenggorokan bagian tengah. Kemudian yang ketiga namanya adnal halq, artinya tenggorokan bagian luar atau ujung tenggorokan. Pertama, al-halq. Jadi yang pertama namanya aqsal halq, artinya pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian dalam. Dari makhraj ini keluar huruf hamzah dan huruf ha. Kemudian yang kedua namanya wastul halq, artinya tenggorokan bagian tengah. Dari makhraj ini keluar huruf ain dan huruf ha. Kemudian yang ketiga namanya adnal halq, adalah tenggorokan bagian luar atau ujung tenggorokan. Dan dari makhraj ini keluar huruf kha dan huruf gha. Ya. Keluar huruf kha dan huruf gha. Ya. Nah, keenam huruf di atas yaitu hamzah, ha, ain, ha, dan ghain, kha. Ya. Disebut juga namanya huruf halqiyah, yang artinya tenggorokan. Ya. Karena huruf-huruf tersebut yang 6 itu keluarnya dari tenggorokan. Nah, demikianlah yang dapat kita bahas materi ilmu tajwid kita pada episode yang keempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi Allah Subhanahu wa taala meridhai amal ibadah kita sehingga kita dapat cepat memahami ilmu tajwid yang kita bahas tadi. Mudah-mudahan kita cepat memahaminya, tentunya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan Al-Quran kita baca secara kaidah tajwid, insyaallah akan menjadi syafaat kita kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu ke episode yang kelima yang akan datang.